Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini udah pagi ketika kita membuka mata di pagi hari? Satu, bisa dengan mendengarkan bunyi ayam berkokok. Dua, bisa dengan mendengar bunyi kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di sekitar rumah kita, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah. Atau tiga, bisa dengan mendengarkan alarm yang kita pasang sendiri. Jadi dengan mendengar, kita bisa tahu bahwa ini udah pagi. Nah, bagaimana kita tahu bisa hidup kita ini sudah seturut kehendak Tuhan atau belum? Bagaimana kita bisa tahu apakah kita menuju jalan kebahagiaan atau menuju kesengsaraan? Kita hanya bisa lakukan ketika kita dengar-dengaran sama suara Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan firman-Nya dan juga melalui orang-orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 187. Aku dengar suara Yesus. PKJ 187, aku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus. Ku dengar suara Yesus. Juru selamatku memanggil. Pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut juru selamat. Aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Ke Getsemani ku ikut, ke Getsemani ku ikut dalam pergumulan. Aku ikut Tuhanku. Aku ikut juru selamat. Aku ikut juru selamat. Dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, melewati badai, cobaan, dan godaan, kami akan ikut Tuhan. Sehingga biarlah kami percaya bahwa hari ini cara kami memegang tangan-Mu dengan dekat dengan firman-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kami menjadi orang-orang yang mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 14. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 14. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 14. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat, kata Yonatan. Perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat persembunyian. Mereka bersembunyi. Orang-orang itu dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjata membunuh mereka dari belakang. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20
orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Nggak mungkin. Kadang-kadang kalau ada orang datang curhat sama kita, ya, terus minta pendapat, kita kasih pendapat, terus ternyata pendapatnya nggak sesuai yang dia mau, atau hal yang dilakukan, yang diperjuangkan terlalu sulit, atau situasinya tidak mungkin ada jalan keluar baginya, sehingga akan muncul keluar dari mulut orang tersebut adalah tidak mungkin. Kesulitan akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang otaknya jadi kerdil. Jadi nggak bisa berpikir jernih lagi untuk menemukan jalan keluar. Karena masalah terlalu besar, perasaan udah terlalu banyak terbawa, akhirnya kita merasa bahwa tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini, dari keadaan ini. Tapi ini yang dipatahkan sama Yonatan. Situasi seperti yang dialami Yonatan ketika dia cuma berdua saja, harus melawan pasukan dan elit-elit pengawalnya Filistin, harusnya dua orang ini hancur berantakan karena mereka tidak menunggu pasukan dari bapaknya. Yonatan dan bujangnya cuma berdua, nekat. Tapi Yonatan nggak tahu kenapa dalam hatinya bahwa sekalipun kondisinya sulit dan dia terhimpit dan harusnya ini ibaratnya tinggal tunggu ketahuan aja mati ini dua orang. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan Tuhan tidak akan membiarkan perjuangannya sia-sia. Dan si bujangnya juga ternyata seirama dengan Yonatan. Mereka berani menjalankan keputusan walaupun mereka tahu di depan ada banyak musuh dan kayaknya nggak mungkin. Dan rupanya kekuatan iman ini disertai juga dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, sehingga dia nggak bertindaknya nggak sembarangan. Bukan berarti juga keajaiban Tuhan itu mentah-mentah gitu ya, kayak sulap tiba-tiba blok datang, nggak. Sebelum mujizat itu datang dikasih hikmat dulu kita dapat hikmat baru kita bisa menjalani hidup dalam mujizat. Dan yang bisa kita lihat adalah Yonatan dan bujangnya berhasil menumpas untuk bagian pertama 20 orang kaum elit di lokasi kemah para pemimpinnya pengawal Filistin. Dan itu membuat beberapa orang jadi takut dan membuat moral dari pasukan-pasukan Filistin itu turun. Jadi kayak waduh, ini gimana nih? Ternyata ada orang jago nih, ada pahlawan super nih, ada salah satu pasukannya Raja Saul yang hebat banget. Padahal mereka nggak tahu itu anak raja yang seharusnya kalau mereka sikat dan bunuh, udah pasti langsung orang Israel juga mundur juga. Tapi mereka udah keburu ketakutan orang Filistin. Akhirnya justru itu menjadi kekuatan bagi Israel mengalahkan Filistin. Dan kita bisa lihat bahwa konteks ini soal peperangan. Dan rupanya Allah memberikan perspektif baru kepada Yonatan untuk melihat bahwa cuma bicara soal iman, keberanian. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita juga kita menghadapi tantangan-tantangan yang rasanya bagi kita mustahil. Menghadapi pekerjaan, menghadapi keluarga, menghadapi relasi, menghadapi ke masa depan. Rasanya ada banyak hal yang kita katakan, bahkan kita udah bilang mustahil sebelum jalan gitu. Dan bahkan sebelum kita meminta pertolongan Tuhan aja kita udah bilang mustahil lah. Nggak bisa, orangnya emang nggak bisa dirubah. Nggak bisa, keadaannya nggak bisa diubah. Ekonomi emang nggak bakal bisa maju. Jadi kita sudah menutup pintu keajaiban itu sebelum kita melihat keajaiban. Jadi Tuhan mau masuk nih, tapi kita udah tutup dulu. Ya gimana Tuhan mau masuk? Kita harus bukain pintu dulu. Tuhan di depan ngetok-ngetok, ayo persilakan saya masuk, saya udah di depan pintu loh. Tapi kita bilang nggak mungkin Tuhan. Kalau itu yang terjadi sama Yonatan juga. Yonatan sama bujang udah mati dari kapan. Tapi buktinya apa? Mereka berdua berhasil membuat satu Filistin geger. Kemudian mereka takut dan akhirnya orang Israel menang. Nah, Bapak Saudara, semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang juga belajar untuk melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kita cuma diminta percaya, beriman, dah itu doang. Percaya aja sama rencana Tuhan. Walaupun kelihatannya gelap banget, jalannya emang gak ada, orangnya susah, keadaannya sulit. Tapi buat Tuhan emang gak ada yang sulit. Kita siapa sih bisa membatasi karya Tuhan? Tinggal bukain aja pintunya bagi Tuhan, maka Tuhan akan masuk. Betul butuh waktu, betul kita butuh hikmat juga. Tapi percayalah bahwa ketika ada percaya di sana, maka jalan Tuhan untuk melakukan mujizat akan besar. Tuhan mampukan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini belajar lagi dan lagi dari kehidupan keluarganya Saul, khususnya anaknya Yonatan, yang melangkah dalam kemustahilan. Bagi orang mustahil, tapi bagi dia tidak, karena dia melangkah bersama Tuhan. Kami juga mau melangkah bersama Tuhan hari ini, Tuhan. Mampukan kami untuk percaya, belajar beriman kepadamu. Kami serahkan, hanya dalam namamu kami berdoa, dan kami akan melangkah dalam kemustahilan, dalam mujizat Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.